Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Baik, itu antropologi Pak, ilmu antropologi itu. Terus ayat. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Oh, saya diri. Bisakah saya memaafkan staf saya semudah itu? Disinilah takwa saya teruji. Saya dulu ada perbuatan fatal sekretaris saya. Apakah semudah itu saya memaafkannya? Diuji iman minjir. Mudah memaafkan orang lain. Lihat kan, berat kan? Satu, berimpak di waktu lapang dan sempit. Waktu lapang no problem. Waktu sempit mulai gemetar. Kedua, mampu menahan marah meskipun pantas marah. Yang ketiga, apa tadi? Memaafkan kesalahan orang lain. Jujur ini Pak Indra, langsung to the point. Dari 3 variabel indikator ini, yang paling berat Pak Indra mana? Poin keberapa? Supaya tahu kita memindahkan Bapak ke bank mana gitu. Karena ada komisaris sebelah. Itu menang komisaris soalnya. Kalau saya jujur Pak, menahan marah, saya gampang terpancing. Kalau maafkan insya Allah, saya tidak suka dendam sama orang. Logika saya, kalau Allah mengampuni aku, ya Allah, kenapa aku tidak maafkan orang lain? Kalau saya maafkan orang, gampang Pak. Saya pernah disantet orang mau dibunuh. Di sujud terakhir saya berdoa, ya Allah, ampuni orang mau menyantetku, dia khilaf, ya Allah, dia juga hamba-Mu. Insya Allah saya bunuh. Tapi kalau emosi, anak buah saya coba-coba bikin masalah. Tak pateni sampean sih. Iya, walaupun nggak jadi. Pak, jujur, mana variabel yang terberat ini? Menahan marah atau memaafkan orang lain? Kalau orang Sumatera memaafkan, marah. Bapak orang Padang, iya kan? Cepat kan saya nangkap kenapa orang Padang. Orang Padang itu matanya agak kecil, tapi melihat uang tegas dia. Iya, saya dari antropolog. Orang Sunda ciri-cirinya leher agak besar. Kenapa? Kadi itu sabaraha gitu, mengembang di sini. Kalau orang Jawa cenderung bibirnya tebal. Kenapa? Sopo, nyopo, nyoto, lambe turah. Kalau orang Batak rahang kencang karena suara teriak. Kenapa orang Padang itu ngomongnya cepat? Karena kondisi makan kepedasan, makan rendang, makan balado. Kemana berangkat dadu pakai siku sesuai dengan aroma. Betul. Orang Padang ngomongnya cepat dan kencang. Kenapa? Pengaruh makanan yang pedas itu. Nggak ada bagi di situ, nggak ada sapi kol, payila kampe kasiko gitu kan. Coba lihat orang Padang ngomong. Di antropologi kita pelajari. Di mata orang Padang yang beda, agak kecil, tapi melihat uang cepat dia. Orang Padang, betul kan Pak? Iya kan aja Pak, yang ngomong Ustadz ini. Betul ya. Subhanallah. Baik, terus. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Berarti jika 3 variabel terpenuhi, 3 indikator kita sudah mengadaptasi, insya Allah kita jamin masuk surga. Enak kan variabel Al-Quran ini? Terdeteksi dan mudah dievaluasi. Kelebihan Al-Quran di situ. Ada variabel-variabel yang teruji dan bisa kita uji lihat pribadi kita. Namanya introspeksi. Betul? Kedua, kenapa di tengah perjalanan kita diuji? Karena ini jadi masalah. Kenapa orang bertakwa diuji? Amerika tidak, Jerman tidak. Kenapa Indonesia? Karena kita mayoritas Muslim. Buka Al-Quran surat 29, Al-Ankabut 1-4. Masih banyak kok, setengah jam lagi waktu insya Allah. Surah 29 ayat 1-4. Langsung. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Oh, nggak bisa. Asiban nasu. Apakah manusia cukup mengatakan kami beriman, mereka tidak diuji? Oh, diuji kabeh. Panjenengan ojo menang ae. Ulah cicing wae atuh kaditu. Urang masa dena diuji. Ngerti atuh bahasa Sunda? Urang mana? Enggak jelas berarti dia. Abdi mah urang Batak bisa bahasa Sunda kumaha? Ulah cicing atuh. Kenapa kata Allah? Sahabat bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah,
Siapa yang paling berat ujian? Al-Anbiya, para nabi. Nabi Adam anaknya pembunuh, bro. Setahun jangankan tertawa, senyum pun tidak. Sampai ke India Nabi Adam berjalan mencari anaknya. Sampai di India ditemukan anak yang membunuh. Kemana adikmu nak? Apa jawab anaknya yang laki-laki membunuh itu? Apakah engkau angkat aku jadi pemelihara adikku, penjaga adikku? Begitu saja yang ngomong sama ayah kandungnya, Pak. Apa aku jadi penjaga adikku? Menangis Nabi Adam. Rob, tunjukkan di mana anak. Karena anak yang dibunuh ini anak paling soleh. Coba lucu kan secara teori akal. Malah yang dibantai itu yang paling soleh. Oh, Allah takdirkan bunyi-bunyi. Di sini anakmu Adam digali, sudah jadi jenazah. Subhanallah. Setahun Nabi Adam itu, jangankan tertawa, senyum aja nggak bisa, Pak. Kenapa diuji Nabi Adam? Karena dia beriman. Nabi Lut anaknya homoseks, kenapa diuji? Dia orang beriman. Nabi Nuh anak istrinya nggak mau naik ke perahu, padahal dia seorang nabi, karena dia beriman. Rasulullah diracun dan disantet karena dia beriman. Nabi Zakaria disembelih hidup-hidup, Pak. Ditanam badannya segini, digergaji. Bayangkan betapa sakitnya itu. Kenapa dia beriman? Habib Rizik di Borgol karena dia beriman. Munjir mau disantet karena insya Allah beriman. Anda dicurigai karena beriman. Nggak cukup hanya mengatakan beriman, bro, guys. Ya guys ya. Supaya agak apa dikit lah milenia ya. Nggak bisa guys. Harus dibuktikan. Ayat berikutnya. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Apa kata? Terus. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Mulai ketahuan kan siapa pejuang, siapa pecundang, siapa munafik, siapa mukmin, siapa pekerja serius, siapa cari muka, siapa pencitraan, siapa memang punya citra. Teruji Pak nanti kita. Oh, di dunia bisa kita sembunyikan, pengacara bisa kita bayar mahal, media bisa kita bayar, betul di dunia saya bilang. Setelah ini kullu nafsin za'iqatul maut. Makanya saya kalau isi pengajian depan menteri, depan pejabat, demi Allah ya Pak, mari kita bekerja dengan nurani dan hati. Sekarang mereka nangis sekarang depan saya. Demi Allah Pak, saya kan banyak ngisi rumah dirijen. Demi Allah Pak, kalau kita bekerja dengan hati dan nurani, di dunia kita ditenangkan, di akhirat kita surga kok. Hidup kita sebentar loh Pak, saya bilang. Subhanallah. Apa yang kita cari? Makan kelapa gading 4 juta, jam 5 subuh udah keluar. Makan karedok kita 12.000, jam 5 subuh sudah keluar. Sama-sama keluar jam 5 kok. Untuk apa harus mahal? Jam tangan kita 500 juta, yang satu 20.000. Di bandara apa itu orang? Jam berapa Pak? Bukan berapa jam Bapak. Betul kan? Belilah sesuatu karena fungsi, bukan karena gengsi. Saya selalu berpikir sama anak saya kuliah di Eropa. Nah, beli sesuatu enak karena fungsi, bukan karena gengsi. Kalau gengsi bicara setan, kalau fungsi sebuah kewajiban. Saya doktrin itu, hidup sederhana ya. Sepanjang kita bisa berbagi, kita dahulukan sedekah daripada kepentingan pribadi. Allah itu maha kaya, nak. Demi Allah, nak, berbagi kita. Kan dulu saya bilang, kunci sukses hanya 2. Suka sedekah, rajin menabung. Menabung demi masa depan, sedekah menurunkan keberkahan. Masya Allah. Lihat wasiat saya buat anak-anakku yang muda-muda ya nak. Jangan tiap bulan jangan pernah lupa sedekah. Ambil sekian persen. Sedekah yang paling tinggi pahalanya kepada siapa? Kepada ibu. Ummuka. Anam keluar air dari tubuh ibu kita ketika melahirkan membesarkan kita. Air darah, air ketuban, air keringat, air liur, air mata, air susu. Satu tetes air susu ibu yang kamu hisap kata Rasulullah, nggak bisa kamu bayar dengan kebaikan seumur hidup. Subhanallah. Ummuka. Cintailah istrimu, tapi jangan tinggalkan ibumu. Cintailah anakmu, tapi jangan sia-siakan ibumu. Kita keluar dari rahimnya, itu orang bertakwa.
Tiba-tiba Rasulullah menangis. Sahabat menangis. Rasulullah menoleh ke belakang. Kenapa kalian menangis? Melihat engkau menangis ya Rasulullah. Tahu kenapa aku menangis? Tidak ya Rasulullah. Itu makam ibuku Aminah. 6 bulan aku dalam kandungan. Ayahku Abdullah meninggal. 6 tahun aku lahir, ibuku meninggal. Ibuku sangat lembut kepadaku. Menangis Rasulullah. Melihat makam ibunya Aminah pun menangis. Betapa luar biasa cintanya kepada ibunya. Masya Allah, itulah orang bertakwa itu. Mudah menangis, mudah meneteskan air mata. Ciri-ciri orang bertakwa itu gampang peduli sama orang lain, sensitif terhadap masalah. Ya, ini kita pegang. Ciri-ciri orang beriman itu sensitif terhadap ketidakadilan, kepada kezuliman, kepada kemiskinan, suka berbagi. Jadi wasiat saya sama anak saya, nak, kaya raya kita berbagi, miskin kita dapat peduli. Insya Allah. Terus ayat Al-Quran, jangan kameramen tugasnya itu. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Oh enggak bro, Bapak jangan kecil hati. Tugas kita berjuang, bukan mendapatkan hasil. Hasil itu takdir, perjuangan wajib. Saya ulangi ya Pak, bahasa saya sangat penting ini. Memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran hukumnya wajib. Hasil itu urusan takdir. Jangan gembira berlebihan ketika berhasil, jangan merasa gagal ketika tidak berhasil, karena sudah takdir. Tugas kita berjuang. Menang belum tentu kita mulia, kalah belum tentu hina kok. Wasiat ibu saya kepada saya, Pak, saya anak yatim dulu. 7 kami anak yatim besarkan ibu saya. Ayah saya kepala sekolah. Jangan kecil hati anak. Saya ke kampus jalan kaki, Pak. Sekolah jalan kaki berkilo-kilometer. Kadang malu saya di bangku kuliah itu, Pak, di baju udah bau amis, Pak. 3 km dari kampus. Nggak punya harga diri saya kuliah dulu. Tapi ibu saya nasihatnya sederhana. Jangan malu miskin ya nak. Miskin belum tentu hina kok. Kaya belum tentu mulia. Orang mulia itu orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nasihat ibu saya sampai sekarang terpatri. Miskin belum tentu hina kok nak. Kaya belum tentu mulia. Bergema sampai hari ini di otakku itu. Jangan pernah minder ketika miskin, jangan sombong berlebihan ketika kaya. Semua kita dibungkus dengan kain kapan kok. Sepakat? Sekaya-kaya kita kain kapan, semiskin di sini kain kapan. Di awal dan di akhir kita sama. Lahir sama-sama telanjang, meninggal sama-sama kain kapan. Yang membedakan kita di proses hidup, bukan di akhir hidup dan bukan di awal hidup. Di awal dan di akhir kita semua sama kok. Apa yang harus kita banggakan hari ini? Kalau kita sudah berpikir setulus itu, tidak akan pernah kita sombong dan tidak akan pernah minder. Orang beriman itu tidak pernah sombong dan tidak pernah minder. Tanamkan itu di hati Anda. Siapapun aku hari ini, aku percaya diri, bekerja harus serius. Bekerja bukan karena ada diri, bukan karena ada komisaris. Aku bekerja karena Allah. Diri boleh keluar kota, komisaris boleh dipanggil DPR, tapi kita harus bekerja di sini. Betul ya Pak Komisaris? Bekerja karena Allah. Saya di kantor-kantor mengisi satu tema 5 bulan berturut-turut, etos kerja dalam perspektif Islam. Itu bagus nanti kita pakai teori itu. Saya punya makalah tentang ini. Etos kerja dalam perspektif Islam. Bekerja ini kewajiban, bukan paksaan. Bekerjalah karena Allah, bukan karena ada diri, bukan karena ada komisaris, bukan karena ada atasan. Bekerja karena Allah, karena ini ibadah. Sepakat? Kalau kita bekerja ikhlas, Pak, tidak pernah capek, tidak pernah mengeluh. Kenapa kita bicara capek? Kenapa mengeluh? Karena bekerja tidak ikhlas. Karena kita merasa diawasi, bukan ikhlas. Tanamkan itu di hati antum. Demi Allah, aku bekerja sini bukan untuk cari nama depan diri, bukan cari nama depan komisaris. Aku bekerja karena Allah. Insya Allah kita nyaman, kerjasama berjalan. Maaf, siapa pernah ke Jepang? Pak Indra pernah ke Jepang. Pak Indra sekarang tahu di Jepang itu. Sekarang jabatan di Jepang tidak ada. Komisaris, direktur, ke bawah tidak ada manajer, tidak ada GM, tidak ada supervisor. Semua sama. Manajemen baru dikembangkan di Amerika sudah 7 tahun, di Jepang sudah dimulai. Di sana tuh hanya ada menteri, nggak ada kabak, nggak ada kepala biro, nggak ada. Di bawah level sama. Penggajian berdasarkan kesepakatan. Contoh, ini staf saya, namanya saya koordinator, jago keuangan,
jago akunting, jago ini. Udah, mereka yang bilang saya, Pak Munjir pantas gaji Bapak 300 juta karena Bapak berhasil. Udah, usulkan ke Dirut, kesepakatan karyawan, gaji saya 300 juta. Jadi senang sama senang. Di Jepang sudah diterapkan itu. Masya Allah. Karena secara teori psikologi, kadang level membuat kita sungkan. Level kadang mematikan inisiatif. Level membuat kita tidak kreatif. Contohnya, saya lebih cerdas dari beliau. Beliau kabak saya di bawah kabak. Karena beliau kabak, enggak enak lah, nanti mengeluarkan ide, takut kabak saya tersinggung. Tapi kalau saya bekerja tanpa level, saya bebas bicara di ruang publik, di rapat. Hebat kan sekarang manajemen. Di Jepang sudah dikembangkan, di Amerika sudah 7 tahun. Saya pikir Indonesia seperti itu kalau saya jadi presiden. Tapi di pencalonan nama saya nggak masuk. Anies saja nggak masuk, apalagi saya. Betul ya? Masya Allah. Baik, kita teruskan. Sekarang kita lihat, apa sih tujuan Allah menurunkan musibah ujian kepada orang beriman? 30:41. Masih ada 15 menit lagi. 30:41. Yang cepat, usahakan lebih cepat dari menghitung uang. Oh ya Pak, mohon maaf Pak Indra, ini jajaran direksi berapa orang direktur? Direktur utama, kepatuhan, itu keuangan di bawah bisnis. Oh ya begitu Pak. Oh, kalau BTI itu 9 direktur itu dewan direksinya. Ya. Ini ke kantor cabangnya berapa di Indonesia Bank Syariah Bu Kopit? 18 ya. Umumnya di kota-kota besar. Oh, di Batam ada. Itu saya sarankan dibuka Pak, karena kota potensial. Jadi perkembangan, saya kan ngajar ekonomi Pak ya. Perkembangan syariah tertinggi di Indonesia, pertumbuhan bukan jumlah ya. Sumatera Utara, Riau, dan Batam persentase. Tapi akumulasi uang dari bank syariah hanya sekian persen dari akumulasi bank konvensional. Ini harus kita tingkatkan. Jawabnya kenapa? Saya bicara di BI sudah ini. Karena regulasi BI belum komprehensif mengcover kebijakan untuk bank syariah. Itu masalah. Saya kan mengajar di BI. Berbeda dengan Inggris. Akumulasi bank syariah di Inggris termasuk pertumbuhan paling tinggi di dunia. Padahal negara Kristen Anglican. Kenapa? Karena melihat potensi bisnisnya luar biasa. Kedua, menguntungkan. Kedua, tidak terkena resesi ekonomi. Yang ketiga, lebih kuat menghadapi krisis. Silakan ke Inggris. Ya, Masya Allah. Saya suka bicara perbankan karena saya dari akunting. Saya mengaudit perusahaan paling hobi. 3 menit ketahuan penyimpangan. Ya, Masya Allah. Makanya kalau perusahaan orang paling takut sama saya, ketahuan. Ya kalau nanti saya edit sini nggak apa-apa. Honornya cuma 30 juta kok. Masya Allah. Ada Pak Komisaris kok. Ya, baik teruskan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Pakai mic dong bro. Nggak apa-apa. Coba. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Tuh, apa itu? Perbuatan tidak langsung dan langsung. Maaf, jangan tersinggung ya Pak, boleh jujur ya. Tanpa mengurangi rasa prihatin saya kepada korban Cianjur. Di saat itu sebelum terjadi gay, perselingkuhan, pelacuran, pemurtadan, Cianjur Sukabumi. Udah nonton YouTube saya kan? Udah nonton YouTube saya kan? Itu saya ngomong itu 7 tahun yang lalu. Pusat Katolik terbesar di Asia di Cianjur, namanya Lembah Karmel. Mau bilang apa? Tapi orang mah cicing wae sedayana, abdi mah bingung cicing atuh kumaha. Ngeri Pak, ngeri. Saya kan turun ke sana bilang beri Cianjur. Nah, hari Ahad ke sana saya. Di Cianjur Ciranjang itu. Badai ke mana teh? Badai ke gereja. Tetehnya Kristen. Udah bangga. Udah gak malu. Allah murka. Karena murtad itu neraka jahanam. Zina itu dosa besar. Homo itu dimurkai Allah, dilaknat Allah. Lihat data LSM kemarin kan. Sudah terdata di sana kaum gay itu 200 orang itu. Resmi data LSM. Gay homoseks itu yang terdata.
itu memacu dan memicu apa? Musibah, azab. Makanya jawabannya Al-Quran itu pas sekali, karena ulah manusia. Kenapa orang Cianjur yang diuji? Karena beriman. Kenapa Aceh yang tsunami bukan daerah non? Karena orang Aceh beriman. Kenapa bukan Las Vegas pusat kota judi dan zina? Karena mereka nggak beriman. Apanya yang mau diuji? Enak kan jalur berpikir kalau kita beriman itu. Oh, wajar kita diuji karena kita sholat, kita baca Quran, kita sholat, kita beribadah. Masya Allah. Terus ayat, jangan lihat saya, lihat Quran. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat. Agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Lihat puncak itu, pembangunan villa berlebihan, over capacity, tapi tidak ditempati, itu kan mubazir. Puncak-puncak harusnya tempat reboisasi, tempat menahan air. Begitu Badan Meteorologi, Klimatologi mengumumkan hati-hati bantaran kali di Jakarta Katulampa siaga 1. Apa yang dilakukan orang Jakarta? Menyimpan dokumen, menaikkan kulkas ke atas. Bukan itu yang dilakukan. Wudu, salat sunnah 2 rakaat. Rabb, jadikanlah hujan kau kirim ke Jakarta, membawa keberkahan kepada kami. Karena hendak menyambut musibah salat sunnah, nanti Allah kurangi turun air. Tapi kita enggak, menyimpan dokumen, menaikkan kulkas lantai 2, teriak-teriak. Salah. Malah ngomel, kiriman dari Bogor, kiriman dari Bogor. Masih syukur Bogor ngirim, ente ngirim apa ke Bogor? Masih syukur bro, ada kiriman. Kan gitu kan orang, kiriman pak, kiriman. Gembira dong terima kiriman. Lewat apa? Salat sunnah 2 rakaat. Takdirkan ya Allah, air yang kau kirim itu membawa keberkahan kepada kami. Akhirnya Katulampa menjadi stabil berkat doa orang beriman. Ini bukan sholat, tapi apa? Mengeluh. Yang keluar hanya keluh kesah. Aduh hujan kencang, aduh kemarau panjang, aduh panas. Allah pergilirkan musim dan iklim untuk mempergilirkan rezeki kepada hamba-hambanya.